Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Sabtu 14 Desember 2024. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami, membimbing kami dalam setiap langkah hidup kami. Tidak terasa kami sudah masuk di penghujung tahun 2024 dan saat ini kita masuk dalam minggu Advent yang kedua. Tuhan senantiasa memberikan nafas kehidupan kepada kita, rezeki yang cukup serta kesehatan yang melimpah yang kita alami sepanjang tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan setiap saat. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini mengisahkan tentang Anak Manusia harus ditinggikan. Pesta Salib Suci, hari kemenangan salib Kristus. Hari ini adalah hari pada saat mana kita hendaknya menoleh jauh ke belakang dan melihat apa yang telah dilakukan serta dialami oleh Yesus di Kalvari. Sebuah peristiwa yang sangat sulit diterima oleh pikiran manusia apabila dirinya belum dicerahkan oleh Roh Kudus. Lewat peristiwa kematian di kayu salib itu, kita para muridnya pun, para pengikutnya pun ditinggikan dalam Dia dan mampu melihat kemenangannya yang sangat mengagumkan. Peninggian Yesus dalam Injil Yohanes yang kita renungkan hari ini
menunjuk kepada ular tembaga yang harus ditinggikan ketika bangsa Israel masih berkelana di padang gurun menurut tanah terjanji, dan diserang oleh ular-ular kedung, dan ditaruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, dengan firman ini sangat jelaslah bahwa peninggian Anak Manusia mengacu pada penyaliban Yesus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini pada pesta salib suci ini, kita diajak untuk selalu bersuka cita atas karya salib Kristus, dan dengan penuh keyakinan masuk ke dalamnya. Salib Kristus masih memiliki kuat kuasa bagi kita pada hari ini, dan Allah memaksudkan salib itu agar membawa hidup dan pertolongan bagi kita. Sadarlah bahwa Yesus yang tersalib membawa keselamatan Allah bagi kita semua yang percaya kepadanya. Nah, percakapan dengan Nikodemus, di mana Tuhan senantiasa untuk selalu, di mana kita harus tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena disitulah Allah menggerakkan hati kita lewat percakapan dengan seorang pengikutnya, Nikodemus. Dia adalah seorang Farisi, seorang pemimpin Yahudi yang tentunya selalu mengandalkan, mungkin sebelumnya dia melakukan kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, tetapi dengan penuh keyakinan maka dia diangkat oleh Yesus dan menjadi pengikutnya. Nah, semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita belum terwujud ataupun sudah, kiranya mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Senantiasa Tuhan akan menyelamatkan kita, memberikan kita nafas kehidupan, memberikan rezeki senantiasa untuk kita nikmati setiap saat. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir telantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan,
sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.